ini ada bunga-bunga kering. Ini bunga, ini sudah lama ditaruh di situ. Beragam bunga, ya kan? Ada bunga melati juga di situ. Ini dalam keadaan kering. Widya bingung, bunga apa ini? Bingung kan Widya saat itu. Dan akhirnya Widya mengurungkan niatnya untuk mengambil mukena itu. Takut dimarahin ibu. Ini persis di lemari ibunya. Ada apa ini? Kok ibunya Widya menyimpan bunga-bunga itu? Ada misteri apa di balik semua itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan, namanya siapa absen ya, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket sama kalian. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang anti skip iklan, ya kan? Dengan adanya kalian ini tidak menyekip iklan, insya Allah nanti sebagian hasil dari iklan akan kita sumbangkan gitu untuk teman-teman kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu, terutama buat anak-anak yatim piatu gitu kan. Kalau nggak kita, lalu siapa lagi yang mau berbagi? Oke, jadi mudah-mudahan semuanya tergerak untuk membantu sesama. Oke. Nah, di cerita kali ini kita akan melanjutkan part 1 ya kan. Kemarin udah tayang, kalian bisa langsung cek ini thumbnailnya. Nah, itu part 1-nya. Kalian bisa nonton dulu. Nah, kali ini di part 2-nya, di mana Widya menemukan bunga-bunga kering yang ada di mukena ibunya. Ini maksudnya apa? Kok di mukena ibu ada bunga-bunga kering seperti ini? Ada apa ini? Ibu itu ngapain? Nyimpen bunga-bunga kering yang udah lama sekali, ya kan? Kayaknya ini bunga ini ditaruhnya ini udah lama sekali. Ini kenapa ditaruh di mukena? Ada apa ini? Kalian udah penasaran semuanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya, part 2. Buat teman-teman yang belum nonton di part 1-nya, ya kan, biar nggak bingung ceritanya, kalian bisa nonton dulu di part 1, oke? Nah, ini di part 2-nya. Pada saat itu, Widya ini kebingungan, ini bunga apa? Bunga apa? Nah, Widya langsung segera menutup kembali lemari. Akan tetapi, ini baju-baju ini udah pada berserakan. Widya ini berniat mau ngomong sama ibunya. Ada apa ini, Bu? Kok ada bunga di dalam mukena? Ada apa ini? Saat itu Widya ini manggil-manggil ibunya. Akan tetapi, ya kan, ibunya ini sedang ada tamu, dan ternyata tamunya ini adalah Bule Sri. Bule Sri ini adalah istri dari Om Bagio. Om Bagio adalah adik dari bapaknya Widya, adik dari Pak Ali, gitu. Nah, pada saat itu ibunya ini langsung menyaut, "Ada apa? Ada apa? Kok teriak-teriak? Bu." Nah, pada saat itu ibunya Widya ini langsung masuk ke dalam karena lagi ngobrol di teras nih. Ya kan, ngobrol di teras, langsung masuk ke dalam. Saat masuk ke dalam, ibunya ini kaget. Kagetnya karena apa? Semua berantakan. "Widya, kamu ngapain lagi? Selalu bikin kayak gini. Ibu itu capek. Ibu itu udah ngurus rumah, ngurus adekmu, ngurus kamu. Kamu kok kayak gini terus?" Nah, bulenya Widya ini langsung menenangkan. Mbak, udah. Widya kan anak kecil, Mbak, wajar. Dia mungkin pengen main atau apa. Loh, kamu kok malah belain? Nanti dia ini malah seneng kalau ada yang belain. Mbak, udah Nduk. Tak ajarin cara ngerapin lagi. Ayo rapin yuk bareng sama bule. Akhirnya mainan-mainan ini dirapi-rapikan. Dibantuin lah sama bulenya. Singkat cerita, 3 hari kemudian, ya kan, ini Bu Harti ini ngambil jemuran. Jemuran ini diambil siang-siang, ini Widya juga sudah pulang sekolah, ya kan. Nah, pada saat itu Bu Harti ini mau nyetrika. Setrika udah dicolokin segala macem, ya kan. Akhirnya Bu Harti ini nyetrika satu persatu sambil ngomongin Widya. Lain kali kalau apa-apa, ya kan, diberesin lagi. Lagian ngapain kamu, Dok? Kamu buka-buka apa segala macem, ya kan? Tolong, yuk kamu main-mainan aja, nggak usah yang lain-lain. Itu pada rusak semua, gitu. Alat masak ibu, mbok kamu rusak semua. Iya, Bu. Widya diem. Nah, pada saat itu akhirnya Bu Harti melanjutkan nyetrika. Kurang lebih 1 jam kemudian, setrikaan Bu Harti ini benar-benar udah selesai. Nah, mau dimasukkan ke dalam lemari. Nah, saat memasukkan, tiba-tiba Bu Harti kaget. Kagetnya kenapa? Saat itu Bu Harti ini tiba-tiba melihat mukena tersebut yang ada berserakan bunga. Loh. Nah, Widya melihat. Saat itu Widya nggak berani ngomong. Karena apa? Masih sering dimarahin sama ibunya ini, sering bikin kesalahan atau apa. Nah, Widya ngamatin ibunya.
kok ibu mengerutkan kening? Seolah ibu juga kebingungan dengan bunga itu. Aku takut nanti dipikir ibu akulah yang membuat bunga-bunga itu berserakan. Aku takut, aku lebih baik diam. Widya takut. Takutnya di pikiran Widya, nanti dipikir aku yang bikin berserakan bunga-bunga itu. Nah saat itu Bu Arti langsung mengibaskan mukena tersebut, yang dimana banyak bunga-bunga kering. Dilipat lagi mukenanya, setelah itu Bu Arti ngambil sapu, disapu sama Bu Arti. Akan tetapi seperti wajah yang bener-bener antara dia ketakutan, bingung, dan Widya pun gak berani nanya. Takutnya salah. Berjalannya waktu, Pak Ali ini dia lagi keluar kota nih, Nah, pada saat itu pagi-pagi, ya kan, seperti biasa, Widya ini sering sekali, senang banget ketika mau berangkat sekolah, dia selalu minta dibikinin mie rebus. Setelah Widya ini udah beres-beres, udah pakai baju segala macam, siap mau berangkat, Widya pun disuruh ibunya, "Iki, mie-nya udah ibu bikinin, maem, ayo sarapan, dan buruan. Ntar keburu kesiangan." Nah, memang Widya ini sering diantar sekolah sama supirnya Pak Ali, yaitu Pak Didi, yang dimana rumahnya nggak jauh. Pak Didi pun sudah nunggu di luar. Itu Pak Didi udah nunggu di luar. "Ayo sarapan, buruan. Ayo sarapan." Pada saat itu Widya sudah sampai ruang makan. Tiba-tiba Widya ini, dia takut melihat mie rebus tersebut. Mie yang udah dibikinin ibunya, ini bener-bener Widya ini kayak nggak mau megang dan nggak mau makan. Kenapa ini? Kok aku nggak pengen makan mie ini? Ibunya bilang, "Ayo Nduk, buruan. Itu Pak Didi udah nungguin. Nanti kamu telat. Jangan bikin ibu malu lagi sama sekolah." Pada saat itu, Widya semakin jeli mengamati mie rebus tersebut. Mie rebus tersebut, ya, yang udah disajikan sama ibunya, tiba-tiba mengeluarkan gelembung-gelembung gas. Loh, kok mendidih tapi kok aneh? Gelembung-gelembung gas dan mengeluarkan minyak. Kok kayak gini sih minyak? Widya ini aneh dengan mie tersebut. Nggak logis dong, masa iya lagi mendidih dikasihkan ke Widya gitu kan ya. Ini kan udah ada jarak gitu, ada jeda berapa menit baru ibunya ini nyuruh makan gitu kan. Nah ini tapi masih mengeluarkan gelembung-gelembung gas. Akan tetapi minyaknya ini bener-bener banyak. Kok minyaknya aneh? Widya nggak berani protes. Widyanya bilang ke ibunya, "Bu, Widya nggak pengen makan, Bu, nggak pengen sarapan. Kamu itu jangan gitu, nanti kalau di sekolah lemas gimana? Kalau nanti di sekolah pusing, kamu nggak bisa ngerjain, kamu nggak bisa ngikutin pelajaran." "Maam. Tapi Ibu, udah nurut sama Ibu." Nurut. Terpaksa Widya makan. Namun di sini Widya nggak makan banyak. Takut. Widya bener-bener takut. Aku mending makan sedikit aja lah. Ibunya bilang, "Oh nggak dihabisin?" "Udah Bu, Widya bener-bener lagi nggak pengen mie Bu." Dia bilang seperti itu. Ya udah, buruan. Bagas pun digendong. "Ayo buruan, berangkat." Akhirnya berangkat. Memang Widya ini diantar ibunya, diantar Pak Didi si supirnya. Singkat cerita, mereka pun jalan. Akan tetapi di tengah perjalanan, sebelum sampai ke sekolah Widya, jadi ibunya ini ada di tengah ya kan, sama bareng Widya, adiknya juga lagi di pangku sama ibunya si Bagas. Ini tiba-tiba Widya ini, dia ini pusing. Pusing, terus perutnya ini mual. Kok mual. Dan gak lama kemudian Widya ini muntah. Ibunya kaget. "Nah, kamu kenapa? Gak tahu Bu, gak tahu. Muntah lagi terus menerus. Nah, kamu kenapa? Panik." Pak Didi sebagai supir ya kan, ini pun akhirnya berhenti. Pak, berhenti. Minggir dulu Pak, minggir." Widya muntah terus menerus, gak berhenti. Sampai Widya ini lemas. Mobil ini penuh dengan muntahnya Widya. Jadi makanan tadi ini keluar lagi. Widya lemas Bu. Nah pada saat itu Bu Arti langsung bilang sama Didi, "Pak Didi, nggak usah ke sekolahan. Nanti biar saya ini jelasin sama sekolahan. Ini mending kita langsung ke dokter anak." Iya Bu. Akhirnya mereka ini langsung ke dokter anak. Setelah sampai di dokter anak ya kan, ini Bu dokternya ini bingung. Ini ngecek berapa kali ya kan. Ini Widya ini dalam baik-baik saja. Akan tetapi Widya ini lemas. Nah dokter mengatakan, "Bu, mending istirahat di rumah. Ya, nanti obat-obat dari saya ini dikasihkan. Ya Bu ya, ini jangan telat makan juga. Ya Bu ya." "Iya Dok, tapi anak saya gimana Dok?" "Saya juga bingung Bu, soalnya nggak ada penyakit apa-apa ini nggak ada, baik-baik saja." Dokter mengatakan hal seperti itu. Padahal saat itu Widya ini rasanya ini nggak karuan. Hingga pada akhirnya mereka pun nggak melanjutkan ke sekolahan. Mereka pulang. Sesampainya di rumah Widya disuruh istirahat. Singkat cerita, pada sore harinya ayahnya Widya, Pak Ali, ini pulang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh, kok kamu kebingungan Bu?" "Iya Pak, Widya sakit." "Widya sakit?" Langsunglah
Pak Ali menuju kamar Widya. Ternyata bener Pak Ali ini kaget melihat Widya ini yang lemes. Kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Ibunya menjelaskan. Tadi ini di tengah-tengah perjalanan berangkat sekolah ini muntah-muntah. Aku bawa ke dokter anak. Akan tetapi kata dokter nggak kenapa-napa. Kamu itu gimana sih bu? Ini dikasih makan apa? Widya kok bisa sampai muntah-muntah kayak gini? Ini dikasih makan apa bu? Yo biasa pak. Ibu bikinin mie rebus pak. Seperti yang Widya biasa-biasanya pak. Tapi anehnya pak, Widya ini awalnya memang nolak. Loh kamu ini loh. Dianya nggak mau kamu paksa. Jadinya kan kayak gini. Orang kalau lagi nggak pengen makan, yo nggak bisa bu. Dipaksain juga nggak bisa. Ini jadinya kayak gini. Apa jangan-jangan mie rebus kamu itu udah kadaluarsa? Ibu nggak tahu pak. Ibu lupa pak, nggak baca. Nah makanya udah jangan dipaksain. Gampang nanti di sekolahan yo kamu beli makan buat Widya. Ini kalau kayak gini gimana? Iya pak, maafin ibu. Nah pada saat itu Widya ini sebenarnya pengen bilang ke bapaknya. Pengen bilang, dalam hati Widya ini mengatakan, Widya sakit pak, lemes. Hanya di batin karena Widya udah nggak mampu ngomong, lemes. Pada malam harinya setelah Widya ini dikasih makan, dikasih obat segala macam gitu kan, ibunya kan bolak-balik ngontrol nih, ya kan, di kamarnya Widya. Nah, pada saat ibunya ini keluar gitu kan ya, pindah ke kamar ibunya gitu, Widya ini kepikiran. Tiba-tiba Widya mengingat ketika melihat di kamar mandi, Widya ini ingat kejadian makhluk berjubah hitam. Ini ada di part 1. Kalian wajib nonton. Widya mengingat hal itu. Berjubah hitam, matanya merah. Mengingat hal itu. Dan Widya juga mengingat laba-laba yang besar yang berada di pojokan kamar. Ini semua lengkap ada di part 1. Jadi buat kalian, biar nggak kebingungan, ngikutin cerita ini, alangkah baiknya ini nonton di part 1-nya dulu. Karena ini bersambung gitu loh. Karena ini berkeselanjutan. Oke, kita lanjut ceritanya. Keesokan harinya, ya kan, Pak Ali ini mau berangkat lagi keluar kota. Bu, Bapak kayaknya mau keluar kota lagi, Bu. Bapak mau ngecek-ngecek barang-barang lagi, Bu. Soalnya memang bener-bener kita ini kalah, Bu. Pak, tolong Pak, mending Bapak di rumah dulu. Soalnya Widya sedang sakit. Tolonglah Pak. Iya juga, Bapak ya juga kepikiran, Bu. Ya udah, nanti Bapak tak ngomong sama Bagio, adik Bapak. Biar dia ini yang ngontrol kerjaan-kerjaan yang ada di pasar, yang ada di stan-stan loa. Nah akhirnya Pak Ali pun datang ke lapak-lapaknya. Bagio dipesenin, anakku sedang sakit. Yo, aku jadi nggak jadi keluar kota. Kamu yang jaga stan-stan ini. Yo, kamu kontrol satu persatu. Pada saat muka Pak Ali ini panik, kepikiran anaknya, ya kan? Terus dia lagi ngomong sama anak buah-buahnya, ya kan? Pokoknya harus baik sama orang, harus supel, harus melayani pembeli itu dengan baik. Tiba-tiba dari arah kejauhan, si Pak Parno itu yang biasa dia ini kayak sinis gitu kan ya, dia tiba-tiba tersenyum. Dia punya lapak besi juga. Siapa Pak Parno? Kalian bisa lihat juga nih di part 1 komplit. Jadi kalau langsung masuk ke sini kalian pasti bingung gitu. Jadi part 1 ditonton dulu gitu. Nah, saat itu Pak Ali langsung pulang dan membatalkan ia pergi ke kota. Pada sore harinya ketika lapak ini tutup, Om Bagio ini sama istrinya datang, ya kan, membawa bingkisan karena udah tahu kalau si Widya ini sakit karena dikasih tahu sama Pak Ali kan. Nah saat itu jenguk ke situ. Nah buleknya yang memang sayang sama Widya ini langsung dia ini prihatin. Duk, lekas sembuh yo. Kamu itu yang bawa rezeki di sini. Bule bisa seperti ini, Om kamu bisa seperti ini berkat bapakmu. Dan kamu yang rezekeni kok, Duk. Kamu itu pembawa rezeki. Ayo Nduk sembuh. Semangat Nduk. Ayo Nduk sembuh. Bule hanya menganggukkan. Widya ini hanya menganggukkan kepala. Nah singkat cerita, karena kondisinya Widya udah semakin lemes, ya kan, semakin lemes. Nah saat itu juga udahlah dibawa ke rumah sakit aja. Karena apa? Dari awal Widya ini mau dibawa ke rumah sakit, dia nggak mau. Geleng-geleng, nggak mau. Nah akhirnya bapaknya maksa, udah Bu, ini kondisinya udah kayak gini. Obat yang dari dokter ini udah diminum juga tapi masih utuh. Kita bawa ke dokter. Akhirnya Pak Ali dan Bu Harti membawa Widya ke rumah sakit. Anehnya ya kan, ini ke rumah sakit, dokter sama sekali bingung. Bener-bener bingung, ini penyakitnya apa? Kok sampai nggak ketemu? Sekali, 2 kali, 3 kali, bolak-balik terus-menerus ke rumah sakit. Sampai berhari-hari, bolak-balik terus-menerus. Pada akhirnya setelah udah dibawa pulang, obat terus-menerus nih ya kan, obat terus-menerus. Nah, disinilah Pak Ali memberikan pesan, Bu, pokoknya jangan sampai telat makan. Bapak kepikiran akhirnya, Bu. Ya, tolong jangan sampai Widya telat makan. Iya, Pak. Singkat cerita, ya kan, udah baik nih, Widya ini udah tidur. Udah biar tidur, Bu. Malam hari aman.
Akan tetapi, tiba-tiba pagi-pagi saat ibunya ini mau memberikan sarapan ke Widya dan mau memberikan obat, ibunya tiba-tiba teriak, "Bapak! Bapak sini Pak, Bapak, ono apa Bu, ono apa Bu?" Bapaknya datang, "Ono apa Bu? Widya Pak." Saat itu juga Widya ini mulutnya ini mencong, mulutnya ini miring, jadi kayak orang stroke. "Ayo Bu, kita bawa ke rumah sakit Bu. Ayo Bu, ayo Pak." Wah, kebingungan mereka berdua, panik. Bagas saat itu langsung digendong, akhirnya langsung menuju ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Widya yang dipangku sama bapaknya. Ini bapaknya ini nangis. "Dok, kok kayak gini Dok kamu Dok? Kok bisa kayak gini? Kamu sakit apa sih Dok?" Bapaknya ini bingung. Singkat cerita, dokter mengatakan, "Bu, biar rawat inap di sini selama 3 hari. Nanti hasilnya ronsen seperti apa, nanti saya beritahu sama ibu hasilnya seperti apa." "Ya Dok, tolong Dok sembuhkan anak saya." Semua bener-bener panik. Pak Ali di sini nangis terus menerus. "Kok bisa kayak gini ya Bu? Kok bisa kayak gini?" Mereka ini sampai nggak tidur. Kurang tidur, mereka ini tidur sekena-kenanya di rumah sakit. Jagain Widya dengan mulut yang bener-bener udah kayak orang stroke. Widya ini kan masih kecil, masih SD. Nah, singkat cerita, 3 hari sudah Widya dirawat di situ. Dan tepat di hari ketiga, Pak Ali bilang sama istrinya, "Bu, Bapak tak kontrol apa Bapak dulu. Kerjaan-kerjaan bagaimana? Bapak ora penak, Bapak nggak enak sama Bagio. Iya Bu, Bapak tak kesana." "Iya Pak." "Oh, hati-hati Pak." "Iya Bu, Bapak tak jalan dulu, nanti setelah itu Bapak kesini lagi." "Iya Pak." Nah, tak lama kemudian dokter pun memanggil Bu Harti. "Bu Harti, oh ya Dok, gimana Dok hasilnya?" Diajak ke ruangan dokter dan Bu dokter pun mengatakan, "Bu, terus terang, saya juga kebingungan dengan apa yang diderita oleh Widya. Saya bingung Bu, pemeriksaan sudah semua kami lakukan Bu. Akan tetapi, Widya ini baik-baik saja Bu. Saya juga bingung Bu." Nah, di bagian ini nih, saya sedikit heran. Di bagian dokter ini nih, yang namanya dokter, ini udah pasti dari pemikiran segala macam, ya kan? Ini pasti logis, logika pakainya gitu kan. Ini tidak percaya dengan hal-hal mistis atau apa-apa segala macam. Nah, di dokter ini, seorang Bu dokter, dia mengatakan, "Bu, gini loh Bu, ya ini sama-sama ikhtiar. Gitu, sama-sama ikhtiar. Dari pemeriksaan semuanya aman. Nah, coba, ya Bu, coba barangkali nih loh Bu, barangkali. Siapa tahu jadinya sembuh." "Maksudnya gimana tuh Dok?" "Ke orang pinter Bu." "Coba ke orang pinter Dok?" "Iya. Karena sebenarnya salah satu dari keluarga saya ini juga dulu-dulunya ini ada orang yang pinter Bu. Kakek saya gitu. Itu dulunya memang orang yang percaya hal-hal seperti itu gitu. Nah, memang saya dulu waktu kecil saya melihat berapa orang gitu yang sakit ini ketika dipegang kakek saya ini sembuh. Kan tetapi kakek saya ini udah nggak ada. Kakek saya udah meninggal. Nah, coba Ibu bawa ke orang pinter. Coba tanya sama suami Ibu, barangkali punya kenalan." Bu Harti pun mengiyakan karena pengen anaknya ini sembuh, pengen putrinya ini sembuh. Gak lama kemudian, Pak Ali ini datang lagi. Nah, setelah Pak Ali datang, barulah di sini Bu Harti ngomong sama Pak Ali, "Pak, ini loh Pak, kata dokter, semua baik-baik saja loh Pak." "Kok aneh Bu? Terus penyakit apa yang diderita sama putri kita Bu?" Dokter malah mengatakan, "Pak, siapa tahu dibawa ke orang pinter terus bisa sembuh Pak. Coba Pak, cari orang pinter Pak." "Loh, Bapak mana ada kenalan-kenalan kayak gitu Bu?" "Ibu ini ngabur. Bapak gak ngerti apa-apa kok. Bapak gak ngerti tentang seperti itu kok. Pak Ali ini bilangnya seperti itu. Gak ngerti." Pak Ali pun akhirnya dia berpikir, siapa yang harus aku hubungi? Anak buahnya dikumpulin semua, ya kan? Yang jaga-jaga lapak semua kumpul. Termasuk di situ ada Om Bagio juga, ya kan? Di situ juga ada Pak Didi juga, ngumpul semuanya. Ada beberapa orang di situ. Nah, saat itu juga Pak Ali bilang, "Anakku sakit, kalian ngerti kan? Nah, saya minta tolong, siapa tahu ada kenalan dari kalian orang pinter. Siapa tahu lewat orang pinter anak saya ini bisa sembuh. Tolong carikan." "Lah, nyarinya di mana Mas?" Bagio pun bilang seperti itu, Pak Didi bilang seperti itu, semuanya bilang seperti itu. "Lah, ya aku minta tolong karena dari dokternya ini sampai ngomong seperti itu." Pada saat itu juga akhirnya mereka berpikir, "Siapa Mas?" "Lah, yo sopo yo." Akhirnya mereka nurut, mereka pun berpencar nyari mereka ini. Singkat cerita, Widya pun sudah dibawa pulang, akan tetapi dengan kondisi yang masih seperti itu. Nah, di sini Pak Ali dan Bu Harti ini menunggu kabar dari
anak buahnya yang lagi disuruh nih, gitu kan. Ini tiba-tiba Om Bagio pun datang, sudah mendapatkan informasi. Nah, setelah salah satu ini mendapatkan, ini ngasih tahu ke Om Bagio juga, Om Bagio pun datang. Om Bagio datang mengabarkan ke Pak Ali, Mas, aku udah ketemu informasi orang pinter. Ayo Mas, dan dibawa ke sana, tak anter Mas. Ayo. Pokoknya gimana caranya Widya harus sembuh. Akhirnya Widya satu keluarga juga ini ya, diantar Om Bagio ya kan. Ini dibawa ke orang pinter. Saat itu kondisi Widya ini semakin parah nih. Saat mau dibawa ini Widya ini bingung. Ada huruf-huruf Widya ini sampai nggak bisa baca. Widya kok nggak bisa baca, Bu? Mata pandangan Widya ini mulai kabur, hampir kayak orang linglung. Widya nggak bisa mengingat apa-apa. Hanya dia meraba, Ibu, Bapak, hanya seperti itu. Yang lain ini Widya ini udah mulai kacau, bener-bener parah. Ayo Bagio, buruan. Ayo, dan biar anakku sembuh, biar diatasi orang pintar itu. Akhirnya datanglah ke sana, ke tempat Pak Hasan. Nah saat itu juga ini diatasi sama Pak Hasan, diberi air, didoakan segala macam gitu kan. Dan setelah itu akhirnya Widya dibawa pulang. Saat dibawa pulang ke rumah, mulailah Widya ini membaik. Mulai ada tenaga. Semua seneng, bersyukur. Ya ampun Dok, kok iso ana tenaga ning ngene. Ojo sakit ya Dok, semangat sembuh. Widya mengangguk ya kan, tapi memang dia lagi pemulihan. Nah gak lama kemudian ya kan, ini ada suara ketukan pintu, deg. Assalamualaikum. Ternyata kerabat, sahabat dari Pak Ali. Ini ngajak istri-istrinya, ini nengok Widya. Pada datang semua ke situ. Nah saat ngumpul pengen jenguk Widya, saat itu juga tiba-tiba Widya ini terbesit. Di otak Widya ini tiba-tiba ada yang membisiki. Hati-hati dengan mereka, nak. Widya bingung saat itu, nggak tahu. Widya hanya mengangguk dan Widya mengatakan mau tidur, capek. Akhirnya para tamu ini pindah ke ruang tamu. Mereka ngobrol di situ. Semua yang ada di situ ini menampakkan muka yang sangat gelisah. Hingga pada akhirnya ya kan, pelan-pelan nih sehari, 2 hari, 3 hari. Widya ini masa pemulihan ini sampai wali kelasnya ini datang. Widya ini masa pemulihannya ini agak lamaan. Nanti istirahat gitu. Nanti istirahat. Nah, ini wali kelasnya baik banget ya. Wali kelasnya bilang, nanti saya sesuaikan. Kalau Widya ini nggak berangkatnya bisa sampai 1 bulan atau apa, nanti saya diraport. Saya akan menulisnya nggak sampai segitu kok Bu. Tenang aja. Yang penting Widya sembuh. Bu gurunya ini baik banget. Nah, singkat cerita berjalannya waktu ternyata emang bener. Ini hampir sebulan nih Widya. Proses pemulihan sampai bener-bener pulih. Sampai benar-benar membaik, Widya udah bisa melihat dengan jelas. Dengan adanya Widya sembuh total, usaha Pak Ali ini moncar kembali, naik lagi drastis. Nah akhirnya ini orang-orang lapak-lapak lain ya kan, orang lain nih, milik orang lain termasuk Parno CS mulai kesel lagi nih. Akan tetapi seperti biasa tidak menyapa, negur sapa atau apa segala macam. Jadi kayak mulai perang dingin terlihatnya seperti itu. Nah di sini Pak Ali ini tetap mengerahkan anak buahnya agar tetap fokus jualan di lapak masing-masing. Ya, semangat. Nanti saya akan menaikkan gaji-gaji kalian. Iya Pak, matur nuwun Pak. Iya Pak, terima kasih. Semuanya. Karena Pak Ali tipikalnya ini orang yang pengen mensejahterakan semua karyawan-karyawannya. Singkat cerita, berapa tahun kemudian, ini kan masih moncer terus nih, masih moncer. Nah, beberapa karyawan ngumpul di tempatnya Pak Ali. Akan tetapi hanya satu yang nggak ikut, yaitu Damiri. Om Damiri ini nggak ikut. Nah, karyawan ini kan ada yang namanya Om Damiri. Ini nggak ikut dia. Nah, saat mereka lagi ngobrol-ngobrol asik ya kan, mereka juga ngomongin Damiri segala macam. Tiba-tiba ini ada tetangganya Om Damiri yang tahu kalau Damiri ini kerja di tempatnya Pak Ali. Nah, tetangganya ini tiba-tiba datang sambil ngos-ngosan. Assalamualaikum Pak. Iya, ada apa Mas? Ada apa Mas? Di situ karyawannya Pak Ali ini ngumpul semua. Karena lapak udah tutup. Ada apa Mas? Saat itu ya kan, tetangganya ini ngomong, Pak, saya mau menyampaikan kalau karyawan Bapak yang namanya Damiri itu tetangga saya Pak. Nah, dia kecelakaan Pak. Dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Kondisinya kritis Pak. Semua kaget. Damiri kecelakaan. Langsung buru-buru pada menuju ke rumah sakit. Akan tetapi ketika semuanya ke rumah sakit ya kan, Pak Ali dan karyawan, keluarga segala macam datang ke rumah sakit, Damiri sudah tidak tertolong. Damiri meninggal. Ada apa ini? Saat itu semua sedih berkabung.
Singkat cerita, setelah pemakaman segala macam gitu kan ya, berapa hari kemudian, saat lagi ngumpul lagi nih ya kan, lapak ini tutup. Jadi ngumpul lagi nih di tempatnya Pak Ali. Bu Harti ini ngomong, "Pak, saran ibu, mbok yo takutnya ada apa-apa. Yo ini buat jogo-jogo Pak. Mbok temui orang pinter Pak. Soalnya kok kematian anak buah Bapak ini kok nggak wajar. Yang pertama, ini yang kedua." Nah pada saat itu Bagio pun menambahkan, adiknya Pak Ali ini menambahkan, "Iyo Mas, kok ono sing aneh lho. Urip yo wis seneng kabeh, udah seneng semua. Aku ngerasain juga. Tapi kok ada keanehan. Satu persatu mereka ini gak ada Mas. Dan meninggalnya gak wajar. Aku takut nanti akhirnya aku juga loh Mas. Ayo Mas, apa kita ke tempat orang pinter yang pernah nolong Widya dulu Mas? Siapa tahu bisa menolong, memagari ketika kita ini ada apa-apa Mas." Nah beberapa karyawan juga memikirkan hal yang sama. Nah akhirnya mereka pergi ke tempatnya Pak Hasan lagi. Nah Pak Hasan pun bilang, disuruh sabar, disuruh mendekatkan diri sama Allah, sama Tuhan. Singkat cerita, setelah dari tempatnya Pak Hasan, berjalannya waktu ini semua aman-aman saja. Kondisi lapak juga biasa-biasa saja, gitu loh. Maksudnya naik juga enggak, gitu, turun juga enggak, semua stabil, gitu, aman. Semua juga saling mengingatkan agar kita terus berbuat baik, gitu loh. Karyawan 1 dan karyawan 2, karyawan yang lain juga saling mengingatkan, gitu loh. Ketika ada salah atau apa, saling langsung minta maaf. Seperti itu terus menerus. Nah, ini juga terjadi di keluarganya Pak Ali. Jadi sering seperti itu, sering yang namanya ketika salah, itu langsung minta maaf atau apa, agar semuanya ini baik-baik saja. Semua aman, terus menerus, dari hari ke hari. Ini aman. Nah, hingga pada suatu ketika, kondisi udah aman, tiba-tiba tengah malam, mereka ini satu keluarga, keluarganya Pak Ali ini sudah tertidur. Kurang lebih jam 1:30 dini hari. Mereka yang sudah tidur terlelap, tiba-tiba di depan rumah terdengar ada suara ledakan. Nah, pada saat itu, ini semuanya terbangun. Karena apa? Suaranya ini benar-benar keras. Bayangin kita lagi tidur ya. Kita lagi tidur tiba-tiba ada ledakan di depan rumah kita. Suaranya ini kenceng. Seperti kayak ada petasan tapi yang kenceng. Mengagetkan mereka semua. Nah pada saat itu mereka terbangun semua. Widya saat itu saat keluar rumah ini kaget kan. "Pak ada apa Pak?" "Iya Nduk, Bapak juga dengar." "Bu kamu dengar?" "Iya Pak, Ibu juga dengar." Pada saat itu Bagas yang udah masuk SD ya kan, ini kan udah berjalan waktu ya kan, ini juga ngikut kaget. "Iya Bu, Bagas juga dengar Bu, Bagas juga kaget." Nah pada akhirnya mereka berempat ini langsung menuju keluar. Anehnya ketika mereka periksa satu persatu tempat, ini nggak ada apa-apa. Suara apa Bu? Dan jalanan yang biasanya jam 1:30 ini masih ada orang lalu lalang kendaraan atau apa, pada saat itu bener-bener hening. Bener-bener hening. Nggak ada apa-apa kok Bu. "Iya Pak, apa ya Pak?" Mereka saling nyari. "Ayo cari, coba kita cari apa coba, apa yang terjadi?" Mereka nyari. Saat mereka ini nyari satu persatu, disinilah tiba-tiba Bu Harti dikagetkan. Boom! Bu Harti dikagetkan. Ada sebuah pot, di mana pot ini pecah. Isi tanah yang ada di pot itu sampai berserakan. Begitu juga bunganya. Dan pot ini mengeluarkan asap. Pot ini gosong. Boom! "Pak, lagi kok potnya gosong? Terus ada asapnya Pak?" "Lah iya Bu." Nah semua langsung mata ini tertuju ke pot itu. "Bu, lah kok iso koyo ngene ya Bu? Ono apa iki Bu?" Spontan pada saat itu Bu Harti tiba-tiba mengucapkan, "Pak, ojo-ojo, jangan-jangan ini ada sawatan. Ada orang yang mau mencelakai kita Pak." Nah Pak Ali langsung ngomong, "Jangan ngomong gitu Bu. Lah ini Pak buktinya ada kayak gini Pak. Ini gak ada petasan, gak ada apa, gak ada yang bakar-bakar atau apa. Masa iya? Ini sampai gosong seperti ini pot. Aneh Pak, ngeri." Semua ketakutan. Ini tiba-tiba Widya yang sedang ketakutan juga, ya kan? Widya otomatis yang anak kecil ya kan, mereka ini masih kecil-kecil gitu kan. Nah Widya ini tiba-tiba mendengar ada sebuah bisikan di telinganya. Widya ini kayak nggak ngerti ini suara dari mana. Tiba-tiba suara itu mengatakan, "Iki serangan santet, gue keluarga. Ini serangan santet buat keluarga." Widya kaget. Serangan. Suara apa itu? "Ada apa Nduk? Ada apa Nduk?" "Ya Bu, Widya takut Bu." Akhirnya semua pada masuk. Singkat cerita,
setelah kejadian ledakan itu, ya, ini Bu Harti ini bilang sama suaminya, Pak, Ibu nggak tahu kenapa kepikiran sama keluarga, Pak. Keluarga yang ada di kampung. Tahu sendiri, Pak, bisa dikatakan keluarga Ibu. Ini kan yang jaya kan hanya Ibu, Pak. Ibu rindu sama mereka, Pak. Ibu pengen pulang ke sana, Pak. Bapak bisa nggak, Pak, izin sama anak buah Bapak berapa hari saja, Pak? Ibu pengen ke kampung, Pak. Iya, Bu, besok tak nemoni karyawan. Hingga pada akhirnya keesokan hari, Pak Ali pun datang ke lapak ketemu sama karyawan-karyawannya. Berapa hari ini saya mau antar istri saya titip ke kalian semua. Yo, saya titip jaga lapak ini. Apapun yang terjadi, ingat pesannya Pak Hasan. Kita harus saling baik. Kita harus saling tolong-menolong. Kalau ada apa-apa, sekiranya tidak enak di hati, saling memaafkan. Yo, nggih Pak, iya Pak, iya Pak. Pada akhirnya, ya kan, mereka pun akhirnya mempersiapkan nih kelengkapan-kelengkapan yang mau dibawa ke kampung. Gitu kan, prepare semuanya. Mereka ini pengen ke kampung, tiba-tiba Ibu Harti ini kayak rindu banget. Pengen lihat keluarganya. Ada apa dengan keluarganya yang sekarang? Karena selama ini kan kehidupannya Bu Harti ini udah maju pesat. Hingga pada akhirnya mereka pun pergi ke kampungnya Bu Harti. Singkat cerita, sesampainya di kampung, anehnya ketika sudah bertemu dengan keluarga-keluarganya Bu Harti, ini Bu Harti kayak jadi lemes, kayak nggak bersemangat, nggak tahu kenapa. Di sini sampai Pak Ali ini ngomong, Bu, Ibu ini kenapa? Ini keluarganya Ibu loh. Kok malah Ibu ini lemes sih? Ibu kan jarang ketemu sama saudara-saudara Ibu. Kenapa Ibu nampakin mukanya seperti itu? Nggak tahu kenapa Pak, Ibu kok aneh pikirannya Pak. Nah, di sini saya perkenalkan ada tokoh lagi di sini. Bu Harti ini punya kakak, seorang perempuan. Kita sebut saja namanya Bude Marni. Ini saat di kampung Bude Marni ini ngamatin adiknya, ya itu Bu Harti ya kan. Ini ngamatin kenapa kok sedih mukanya. Harusnya seneng, tapi kok kayak ada kepikiran apa. Nah saat itu Bude Marni ini ngomong, aku pengen ngomong sama kamu. Nah akhirnya mereka nyari tempat. Ya kan, mereka nyari tempat. Bude Marni akhirnya tanya sama Bu Harti, Dek, Mbak pengen tanya sama kamu, Dek. Tanya apa, Mbak? Kamu itu aneh. Datang ke sini bukannya bahagia, senang ketemu keluarga. Kamu malah kayak gitu mukanya. Ada apa? Mbak, sebenarnya datangnya aku ke kampung. Yang pertama memang aku rindu. Aku pengen ketemu. Aku pengen ketemu keluargaku. Termasuk kamu. Termasuk keluarga-keluarga kamu. Tapi tujuan utamaku, Mbak, sebenarnya aku ini takut tinggal di rumahku, Mbak. Aku takut tinggal di kota, Mbak. Aku takut tinggal di rumahku itu, Mbak. Ada apa? Akhirnya di sini Bu Harti membuka semua. Diceritakanlah satu persatu. Mulai dari Widya sakit. Ya kan? Meninggalnya satu persatu karyawannya Pak Ali. Kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah itu. Sampai kejadian yang terakhir, yang terbaru. Pot meledak. Di depan rumah ada suara ledakan. Pot terbakar. Ini diceritakan ke Bude Marni. Bude Marni kaget. Ya ampun, kok ngono? Tak pikir kamu di kota itu ya seneng. Enggak, Mbak. Ya memang semua serba kecukupan. Akan tetapi kok aneh, Mbak. Aku menemukan hal-hal aneh. Aku juga menemukan, Mbak. Di mukun aku ini ada bunga kering, Mbak. Tumbukan bunga kering, Mbak. Aneh, Mbak. Ono apa ya, Mbak? Ya udah, mumpung kamu di kampung, yo, kamu tahu nggak? Di kampung sebelah itu ada yang namanya Mbah Joko. Mbah Joko ini orang pinter. Coba kita tanya. Siapa tahu Mbah Joko ini ngerti apa yang sebenarnya terjadi di keluarga kamu. Iya, Mbak. Coba aku tak pamit sama suamiku dulu, Mbak. Iya, kamu ngomong dulu sama suami kamu. Nanti baru Mbak ngantar ke sana. Nah, pada saat itu, saat Bu Harti ini mau pamit sama suaminya, Pak Ali, ya kan? Ini Bu Harti ini kasihan. Kasihannya kenapa? Pak Ali ini tidur lelap banget. Mungkin lelah di perjalanan segala macam, capek. Tidur masih enak-enaknya. Memang kurang tidur sekali. Semenjak kejadian ada ledakan itu, ini jarang tidur. Apalagi ini perjalanan jauh. Nah, pada akhirnya di sini yang diajak hanya Widya dan Bagas. Anak-anak diajak semua ini. Mereka pun langsung menuju ke tempatnya Mbah Joko.
Yang kita sebut saja Mbak Joko ini orang pinternya nih. Tanyalah sama Mbak Joko. Kula nuwun Mbak, monggo. Mlebet, masuk. Gitu kan. Disuruh masuk sama Mbak Joko. Dan di sini Bu Harti ini menceritakan semuanya. Kejadian-kejadian yang ditimpanya, yang ditimpa keluarganya. Diceritakanlah ke Mbak Joko. Sebenarnya ada apa ya Mbak? Teror-teror itu. Saya bingung Mbak. Saat itu Widya ini mendengarkan percakapannya. Karena udah masuk SMP jadi nalar. Tahu, pada saat itu Mbak Joko ini anehnya, dia ini kayak bingung ya. Dia bingung, terus gak lama kemudian dia ini ritual membaca-baca. Entah ini bacaan apa yang dibaca oleh Mbak Joko ya kan. Terus dia ini kayak yang pesimis. Mbak kenapa? Sendo. Dia kembali tenang lagi, menundukkan kepala. Dia melihat ke bawah seolah-olah kayak ada yang aneh nih. Masuk lagi ke dalam, keluar lagi. Akhirnya antara Bude Marni, ya kan, terus di situ ada Bu Harti, ada Widya, terus ada adiknya Widya si Bagas. Semuanya ini jadi kebingungan. Ada apa yo? Kok Mbak Joko seperti ini? Udah, nanti tunggu dulu. Biarkan Mbak Joko nanti yang menjelaskan. Mereka lama nunggu. Mbak Joko ini udah duduk bangkit lagi segala macam bingung gitu kan ya. Baca apa lagi gitu kan. Nah setelah itu barulah Mbak Joko bilang, aku kok nyerah yo. Iki terlalu berat. Aku rawani. Aku menyerah. Iki terlalu berat bagi aku. Mbak Joko yang notabene dia orang pinter, orang yang tahu, dia tiba-tiba menyerah. Bener pesimis dia kayak aku nggak mampu ngatasi. Nah otomatis ya kan. Ini mereka juga akhirnya kan tambah penasaran dan rasa takutnya ini tambah muncul berlebihan kan akhirnya. Loh kok sampai Mbak aja ini yang tahu akan hal-hal seperti itu dia nggak mampu, apalagi mereka ini ketakutan semuanya. Mereka berempat ini ketakutan. Bude Marni, Bu Harti, Widya, Bagas yang masih kecil. Ini semua ketakutan. Mbak lah terus saya harus gimana? Terus sebenarnya ada apa Mbak? Kok sampai Mbak ini bilang takut? Piye yo? Gimana cara aku jelasin nih ya Nduk? Gak apa-apa Mbak. Sepahit apapun Mbak harus jelasin. Seburuk apapun Mbak harus jelasin. Kalau Mbak gak jelasin, saya gak ngerti Mbak gimana cara harus menanggulanginya. Gimana sih? Posisi kita minta tolong ke orang. Dan saat itu orangnya mengatakan, saya gak mampu ngatasi. Gimana coba? Ya kita otomatis rasa takutnya ini langsung muncul dan lebih takut dari awalnya kan. Ini lebih meningkat kan. Mbak Joko ini tiba-tiba bilang, rungok nih Yono, aku terus terang ora iso nulungi. Aku tidak bisa menolongmu, yo. Tapi nanti kamu akan melihat dengan sendirinya. Kurang lebih 3-4 bulan lagi kamu akan melihatnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Loh, Mbak lah, apa Mbak? Piye carane aku ngomong mbek kowe? Nggak apa-apa Mbak, walaupun itu pahit, walaupun itu bagaimana. Mbak tolong ceritakan ke saya. Kowe lan keluarga kudu ikhlas sekabehane, kudu ikhlas, kudu dipasrahno. Harus ikhlas Mbak. Kok bisanya Mbak ngomong seperti itu? Iyo, kalian harus ikhlas. Harus ikhlas. Kamu dan anak-anakmu nanti bakal lihat sendiri apa yang sebenarnya dilakukan oleh suamimu, Nduk. Semua kaget. Lah, bapak ngelakoni apa? Masa Liki ngelakoni apa? Bu Harti ini bertanya-tanya. Widya juga bingung. Bapak ngapain, Bu? Bapak ngopo, Bu? Lah iyo, Mbak, suami saya ini melakukan hal apa, Mbak? Kok Mbak tiba-tiba mengatakan kalau 3-4 bulan lagi bakal terlihat apa yang telah dilakukan suami saya. Suami saya ini melakukan apa, Mbak? Aku raiso nyebut ke. Iki berat. Iki terlalu berat. Iki terlalu berat. Nanti kamu akan melihat sendiri apa yang telah dilakukan suami kamu. Semua penasaran, oh apa, ada apa. Suami saya ini selama ini melakukan hal apa? Pesen Mbah siji. Dengarkan pesen Mbah baik-baik. Apa Mbah? Jangan pernah kamu menanyakan hal ini kepada suamimu. Karena ketika kamu menanyakan hal ini justru akan lebih memperburuk keadaannya.
Sedangkan otomatis kan ini penasaran, ya kan? Harti ini udah jelas-jelas penasaran. Apalagi ini orang Peter mengatakan ini dari suami kamu telah melakukan sesuatu hal gitu kan. Otomatis, ya kan? Kalau saya di posisinya Bu Harti, ini otomatis pengen cepet-cepet ketemu suaminya dan menanyakan, Mas, kowe iki nglakoni opo? Pasti pengen seperti itu kan? Akan tetapi di sini Mbak Joko justru malah melarang. Dan nanti biar tahu 3-4 bulan ke depan, itu yang disampaikan oleh Mbak Joko. Pada saat itu semuanya kebingungan, saling menatap. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh bapaknya Widya? Apa yang dilakukan Pak Ali ini sebenarnya apa? Saksikan kelanjutan cerita keluarga Widya ini di part 3. Ceritanya memang bener-bener panjang. Dan ketika dikirimkan cerita, saya ini langsung menghafal karakter-karakter orangnya. Oh, ini karakternya kayak gini, karakternya kayak gini, dia karakternya kayak gini. Cara dukunnya ngomong kayak gini, ininya kayak gini. Saya hafalin satu persatu. Dan ini cerita yang menurut saya ini mengerikan banget. Saya kemarin ya kan, sebelum cerita ini dikirim, kami dan tim, ini beberapa hari yang lalu kami itu nonton film. Dan genrenya ini horor. Pada saat itu kita ke bawah suasana film itu mengerikan karena kita nonton bareng-bareng pakai layar proyektor dan dengan sound yang kenceng gitu kan. Kita ke bawah film itu. Ada ngerinya, ada jump scare yang mengagetkan gitu kan ya. Akan tetapi ketika cerita ini dikirim ke kami ini ngapalin bareng-bareng, kita mencermati bener-bener cerita ini, kita bener-bener mendalami. Ini spontan, kita ini semua langsung ngomong. Sama film horor kemarin, ini cerita lebih mengerikan. Tim saya sampai seperti itu. Sampai ngomong seperti itu. Nah, ini kalian bakal penasaran karena kalau saya terusin, ini bakalan capek banget karena bakalan panjang. Jadi tunggu di part 3-nya. Memang sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Ali? Jadi kalian wajib untuk lanjut ke part 3-nya gitu. Nah, itulah part 2 tentang keluarga Widya. Nanti kalian bisa lanjut nonton di part 3-nya gitu ya. Jadi tetap stay tune di channel Rian Agus Widodo. Nah, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini ya kan. Mohon maaf kalau saya ini ada salah-salah kata dalam saya bercerita karena bener-bener di sini pemainnya banyak, yang tokoh-tokohnya ini banyak sekali. Dan saya harus menghafal satu persatu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya kak. Ya gitu. Nah, buat teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih yang udah banyak ngirim cerita dan mau mengantri gitu kan ya. Yang udah saya bacakan juga saya mengucapkan terima kasih. Nah, buat teman-teman di rumah yang pengen mengirimkan cerita, punya pengalaman menarik tentang kisah kalian, horor kalian, atau apa yang menjadikan kalian ini memori gitu kan ya, keinget terus menerus gitu, dan kalian pengen membagikan, silakan kalian bisa kirimkan cerita kalian, pengalaman kalian ke YouTube saya ini, channel YouTube saya yang Rian Agus Widodo. Mas, terus caranya gimana? Nah, inilah di setiap akhir tayangan saya selalu memberitahukan gimana cara ngirim cerita. Nih, dikirim per paragraf, diketiknya itu per paragraf atau per kalimat. Coba lihat ke layar. Nah, seperti ini. Nama yang mau disamarkan atau tetap pakai nama itu. Nah, ini ditulis. Jadi biar kita aman bareng. Biar di kemudian hari ini nggak ada masalah ketika cerita ini kita bawakan. Kita ada kesepakatan gitu. Nah, yang kedua, ya kan? Ini ditulisnya ini bener-bener jelas dari mulai kecilnya seperti apa, terus hidupnya sama siapa, konfliknya seperti apa, horor seperti apa, terornya seperti apa, jelas gitu. Penanggulangannya seperti apa, pelakunya siapa, jelas. Bentuk dari hantu-hantunya ini seperti apa gitu. Yang kalian lihat ini selama ini seperti apa. Tapi nulisnya ini per paragraf atau per kalimat. Nah, oke. Nah, kirimnya kemana mas? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 3336, tiganya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 3336, tiganya 4 kali. Oke, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Agar apa? Tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain teman-teman, karena banyak banget yang masuk pengen gabung grup gitu. Nanti kalau udah dikasih nama dan nama kota, ini nama kalian ini akan saya masukkan ke grup juga. Jadi ketika ada tayangan terbaru, ya kan, nggak hanya untuk ngirim cerita nih. Kalau ada tayangan terbaru, kalian ini mendapatkan notifikasi langsung dari handphone saya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut di part 3 ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Amin. Banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin ya Allah. Ya kan?
yang lagi buka usaha mudah-mudahan diberikan kesuksesan. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.